Bincang Rapemda bersama Zmart dan dengan tema peran Zmart memberdayakan ekonomi mikro dengan Kak Satria Budi Kurniawan SPD sebagai Kepala Gudang dan Kak Imam Nawawi SPD sebagai pendamping program. Ya, kita langsung tanyain aja apa peran Zmart sendiri dalam memberdayakan ekonomi mikro. Ini kita tanyain sama siapa dulu? Kak Satria dulu deh. Nah, di tengah pandemi yang saat ini, Zmart hadir dan sangat berperan aktif dalam membantu perekonomian masyarakat, terutama mereka yang memang mempunyai basic di bidang warung atau retail. Nah, yang saya katakan tadi, inilah yang saya bilang peran Zmart ini sangat penting. Sangat penting, kenapa saya bilang sangat penting? Bahwa hadirnya Zmart di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk ini sangat membantu sekali perkembangan ekonomi mustahik. Benar yang dikatakan Mas Nawawi tadi, untuk beli beras, untuk beli susu dan lain sebagainya itu sangat sulit sekali. Tapi dengan hadirnya Zmart yang dikatakan belanja lebih tenang di Zmart aja itu membuat mereka, para orang-orang yang memang tidak mampu dan lain sebagainya tadi itu bisa berbelanja di DC kami. Kita kan saat ini kita punya DC. Nah, DC ini adalah tempat mereka membeli barang yang memang insya Allah kita bisa membelikan harga itu lebih murah dari pasaran. Yang artinya bahwa ini dapat membantu mereka, baik itu para saudagar yang penerima manfaat maupun yang mereka yang umum dan itu terdampak pandemi. Jadi memang kalau untuk harga sendiri memang kita lebih murah ya Kak ya? Ya, alhamdulillah sementara ini kita usahakan bahwa Zmart itu terkenalnya insya Allah lebih murah. Lebih murah, oke. Menurut Kak Imam sendiri nih, ada kesulitan apa nih dalam melaksanakan program Zmart ini Kak? Nah, kalau kesulitannya mungkin yaitu untuk mencapai harga murah mungkin ya. Untuk mencapai harga murah masih sulit. Karena memang kita kan masih awal-awal nih, masih awal-awal kita juga untuk menjalin hubungan dengan kayak supplier juga kan butuh proses gitu kan. Jadi perjalanan ke situlah untuk memberikan harga termurah terbaik itu. Jadi untuk sementara ini kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi agar semua saudagar, semua yang bekerja sama bermitra dengan Basnas, khususnya Zmart gitu kan, itu mendapatkan harga terbaik. Ya, mungkin perjalanan yang agak ini panjang. Berarti PR-nya cukup berat ini Kak ya? Lumayan, karena pesaing kan banyak, ya kan, kayak kalau di Lampung Tengah ini kan tergantung kapasitas kita, kuantitas kita. Iya betul, banyak sedikitnya kita membeli ya. Gitu kan. Nah, mungkin itu ya Kak ya, mudah-mudahan bisa. Untuk barangnya sendiri itu sembakonya udah cukup lengkap? Alhamdulillah alhamdulillah ya, sementara waktu karena memang kita ini yang saya katakan tadi bahwa kita ini masih warming up atau mulai melangkah. Baru mulai melangkah ya. Jadi ya kalau dikatakan pelan-pelan dilengkapi berarti. Iya. Jadi kalau dikatakan lengkap belum sepenuhnya. Tapi kalau perlahan kita akan melengkapi. Oke, untuk di Lampung Tengah sendiri ini sudah ada berapa banyak yang mendapatkan bantuan program Zmart? Alhamdulillah sampai detik ini kurang lebih 50 saudagar ya. Itu hanya Lampung Tengah saja ya Kak? Iya, hanya Lampung Tengah saja. Lampung Tengah. Karena kita basicnya Lampung Tengah. Untuk daerah yang paling banyak nih Kak, kalau dari 50 itu? Apakah terbagi besar atau? Sementara kita paling banyak di kecamatan terbagi besar. Terbagi besar ya Kak ya, karena memang Bandar pusat Jaya dan juga ya, Bandar Jaya dan sekitarnya. Tapi ada berbagai kecamatan, termasuk kecamatan Seputi Jaya, kecamatan Seputi Agung ya, dan Gunung juga Sugi. Gunung Sugi. Oke, dan ini kalau untuk jenis usaha nih yang bisa mendapatkan bantuan program Zmart ini memang hanya retail warung saja atau gimana nih Kak? Jadi untuk program Zmart ini yang pertama beberapa hal ya, persyaratan waktu pas saya mengajukan ini untuk pas awal-awal itu bahwasanya yang pertama harus ada warung. Itu wajib ya? Harus ada warung. Yang kedua memang dia usahanya retail. Karena yang kita stop di DC adalah barang-barang retail. Jadi biar sejalur dengan kita. Terus yang ketiga memang tadi sesuai dengan 8 asnaf tadi yang memang membutuhkan target kita. Seperti itu, target membutuhkan. Dan lokasinya juga tidak terlalu berdekatan dengan satu dengan yang lainnya, antara penerima itu. Kalau terlalu dekat juga kan jadi pesaing juga nanti bahasanya. Kalau bisa agak berjarak ya Kak ada ya? jarak gitu ya, ada jarak. Misalnya nih, kalau jauh tapi keluarga,
jauh sampai keluarga. Kita survei dulu dong. Survei Kita dulu survei ya. dulu. Tidak sembarangan. Nah, jadi kita survei dulu. Umpamanya ada masukan nih, pernah ada masukan, Mas saya juga punya anak di sana. Iya, umpamanya. Nah, kita survei dulu. Kalau memang layak untuk kita kasih, kita kasih. Akan dikasih. Tapi kalau memang Tidak. nggak layak, Heeh. kadang usahanya ada nih, usahanya ada. Cuma di belakang sapinya banyak. Ya, jangan ya. Banyak yang lebih membutuhkan ya Kak Iya. ya. Surveinya kita ada 3 lapis. Ada 3 Dari lapis. saya, dari kabupaten, dan nanti seleksi berkas di Jakarta. Di Jakarta. Oke, jadi cukup ketat juga ya, Ya, untuk lumayan. untuk memilih siapa yang mendapatkan ya. Oke, dan kita sudah sampai di sesi terakhir bicara Pemda bersama Zmart dengan tema Peran Zmart Berdayakan Ekonomi Mikro bersama Kak Satria Budi Kurniawan selaku Kepala Gudang dan Kak Imam Nawawi SPD selaku pendamping program. Nah, terakhir nih ya, kita pengen tahu nih pesan-pesan dan harapannya dengan adanya program Zmart ini. Kak Satria dulu. Pesan yang paling mendalam adalah semoga dengan adanya Zmart ini kita benar-benar mampu mengentaskan kemiskinan sesuai dengan visi dari program Zmart tersebut. Jadi bahwasanya segala sesuatu yang diniatkan karena ridha Allah selalu ada jalannya dan selalu berkah. Nah, harapan saya sebenarnya sederhana. Harapan saya mereka yang mendapat bantuan, terutama warga Kabupaten Lampung Tengah yang tadinya mustahil, kita bisa menjadi muzaki sesuai dengan tujuan dakwah. Nah, di sisi lain begini, yang paling utama dan yang paling utama adalah perhatikan dulu tata pola kehidupan mereka, yaitu kalau mereka menekankan sesuatu dengan beriman, berilmu, beramal dalam hal apapun, dalam kegiatan apapun, insya Allah baik itu warung dan lain sebagainya, saya rasa hal-hal itulah yang nantinya mampu meningkatkan ekonomi mereka. Nah, seperti itu kalau harapan saya, semoga kedepannya Zmart lebih baik lagi dan lebih besar dan mampu menambah nambah saudagar lah ya, saudagar setiap kecamatan seperti harapan kita. Oke deh, ya Kak Imam, harapannya nih untuk program Zmart ke depannya. Harapan yang kita ini, ya, khususnya saya. Jadi dengan adanya program ini, saya sebagai pendamping, harapannya agar semua saudagar yang sekarang saya dampingi ya, dari ibu-ibu maupun bapak-bapak, karena ada ibu-ibu juga yang datang, yang tercantum dalam formulir itu, ada juga yang bapak-bapak gitu. Ada juga, Cuma oke. mayoritas alhamdulillah ibu-ibu. Ibu-ibu, Nah, oke. seperti itu. Nah, jadi harapan saya di sini, kita pendampingan ini, kita itu tadi, kita nggak selamanya, kita ada yang namanya exit program. Jadi harapannya seluruh saudagar juga bisa memaksimalkan ini kesempatan, dikasih bantuan yang lumayan besar gitu kan. Terus yang kedua dikasih pendampingan juga, sepaket pendampingan, dikasih arahan juga, sampai harapannya mereka itu bisa mandiri seperti ini. Mandiri finansial maupun mandiri spiritual.